Pelatih timnas Ceko Ivan Hasik dipecat. 20 finalis Golden Boy 2025. Barcelona perpanjang kontrak Frenkie de Jong. Enzo Maresca dihukum 1 laga. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Nigeria akan bertemu Gabon di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Super Eagles melaju ke tahap ini setelah menekuk Benin 4-0 di laga terakhir grup C di Uyo dengan Victor Osimhen mencetak hat-trick. Eric Chile membawa Gabon lolos sebagai salah satu runner-up terbaik setelah hasil melawan Zimbabwe dibatalkan. Pertemuan ini akan berlangsung 13 November di Maroko dengan kemenangan membawa Nigeria menghadapi DR Kongo atau mantan juara Afrika, Kamerun di putaran final. Asosiasi Sepak Bola Ceko (FICR) resmi memutuskan kerjasama dengan pelatih Ivan Hasek dan asistennya Jaroslav Vasely usai kekalahan mengejutkan dari Kepulauan Faroe, diumumkan dalam konferensi pers yang dihadiri Ketua David Runda dan Manajer Umum Pavel Nedved. Keputusan ini diambil melalui voting oleh anggota komite FICR. Hasek yang menangani tim sejak Januari 2024 memimpin 21 laga dengan 11 kemenangan dan 5 hasil imbang termasuk partisipasi di Euro 2024. Negosiasi kontrak baru Ousmane Dembele menemui jalan buntu. Menurut laporan L'Equipe, Paris Saint-Germain menolak permintaan kenaikan gaji sang penyerang yang baru saja meraih Ballon d'Or 2025. Dembele yang musim lalu mencatat 35 gol dan 16 assist dalam 53 laga merasa layak mendapat bayaran setara dengan ex-bintang seperti Neymar dan Lionel Messi. Namun PSG tetap berpegang pada kebijakan keuangan ketat, terutama di tengah pengawasan UEFA terhadap aturan Financial Fair Play. Masa depan Jude Bellingham di Borussia Dortmund mulai dipertanyakan meski baru beberapa bulan bergabung dari Sunderland dengan nilai transfer sekitar 27 juta pound sterling. Laporan Give Me Sport menyebut gelandang berusia 20 tahun itu frustasi karena jarang mendapat kesempatan bermain reguler di tim utama. Situasi tersebut membuat kubu Bellingham mulai mempertimbangkan opsi lain, Manchester United dan Crystal Palace yang sebelumnya juga meminatinya sebelum pindah ke Jerman, dikabarkan masih memantau perkembangan sang pemain. Fiorentina mengonfirmasi Moise Kean mengalami cedera pergelangan kaki ringan, tetapi tidak tergolong serius. Menurut Direktur Medis klub, Luca Pinge, penyerang asal Italia ini sempat ditarik saat kemenangan Italia atas Estonia pekan lalu dan absen di laga 3-0 kontra Israel. Kean kini berlatih terpisah, bersiap menghadapi Milan di San Siro minggu ini. Sementara itu, rekan setimnya Domilson Dodo dan Jacopo Fazzini sudah kembali ke latihan kelompok setelah pulih dari cedera. Inter Milan harus menghadapi beberapa laga penting tanpa Matteo Darmian. Bek serba bisa ini mengalami cedera otot pada kaki kiri, tepatnya pada otot soleus, dan dipastikan absen setidaknya 10 hari, menurut pernyataan staf medis klub. Darmian sempat tampil dalam 2 pertandingan Serie A musim ini dan laga Piala Dunia antar klub FIFA musim panas lalu. Cedera ini membuatnya dipastikan absen saat menghadapi Roma di Serie A dan Union Saint-Gilloise di Liga Champions, serta kemungkinan tidak siap untuk duel Scudetto melawan Napoli pada 25 Oktober. Inter Milan mengumumkan laba bersih 35,4 juta euro untuk tahun fiskal 2024-2025, menandai rekor pertama dalam sejarah modern klub. Dalam laporan resmi yang dikutip dari situs Inter, pendapatan klub juga melonjak menjadi 567 juta euro, tertinggi sepanjang masa. Peningkatan signifikan ini terjadi setelah pengambil alihan oleh Oktri pada Mei 2024, menyusul gagal bayarnya Saning. Di bawah kepemimpinan Presiden BP Marotta, Inter menjalankan restrukturisasi finansial dengan fokus pada efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan. Bintang muda Argentina Matías Son menolak 2 pendekatan langsung dari Federasi Sepak Bola Italia FIGC dan menegaskan tekadnya untuk memperkuat tim nasional Argentina. Ia berhak bermain untuk Italia melalui darah keturunan, menyatakan hatinya tetap bersama Abi Celeste dalam wawancara dengan TYC Sport. Son sebelumnya tampil menonjol saat dipinjamkan ke Frosinone musim lalu sebelum bergabung dengan Roma. Federasi Italia menghubungi saya 2 kali, saya menghargainya, tapi saya ingin bermain untuk Argentina, ujarnya. AC Milan mendapatkan pukulan berat setelah Christian Pulisic mengalami cedera hamstring saat membela timnas Amerika Serikat dalam laga persahabatan melawan Australia. Pulisic terpaksa ditarik keluar pada menit ke-30 pertandingan.
Pelatih AS, Mauricio Pochettino, menyatakan Pulisic merasakan sesuatu di hamstringnya. Cedera ini menimbulkan tanda tanya menjelang laga AC Milan kontra Fiorentina di Serie A akhir pekan ini. Musim ini, Pulisic tampil gemilang dengan mencetak 6 gol dan 2 assist di semua kompetisi. Tuttosport resmi mengumumkan 20 finalis penghargaan Golden Boy 2025 yang diberikan bagi pemain muda terbaik Eropa di bawah usia 21 tahun. Penghargaan ini digagas jurnalis Massimo Franci pada 2003. Daftar finalis menampilkan bakat-bakat menonjol dari berbagai liga, terutama La Liga, termasuk Pau Cubarsí Barcelona, Dean Huijsen dan Arda Güler Real Madrid, serta Desire Doué PSG. Evaluasi dilakukan menggunakan Golden Boy Football Benchmark Index melalui performa dan potensi pemain. Tuttosport resmi mengumumkan finalis Golden Boy 2025, penghargaan untuk pemain muda terbaik di bawah 21 tahun sejak 2003. Nama Barcelona Lamine Yamal absen meski sebelumnya menjadi runner-up Ballon d'Or dan dinobatkan pemain muda terbaik dunia. Menurut laporan Tuttosport, absennya Yamal bukan karena performa, melainkan aturan Golden Boy. Seorang pemain tak bisa menang 2 kali. Kehadiran finalis ini juga menunjukkan dominasi La Liga dalam pengembangan talenta muda. Barcelona resmi memperpanjang kontrak gelandang andalan mereka Frenkie de Jong hingga 2029. Kesepakatan baru ini memastikan pemain 28 tahun tetap di Camp Nou setelah kontraknya sebelumnya akan habis musim ini. Dilaporkan, De Jong akan menerima gaji sekitar 9-10 juta euro per musim, sementara klausul rilisnya naik dari 400 juta euro menjadi 500 juta euro. Peran De Jong semakin vital sejak kedatangan pelatih Hansi Flick. Bersama Pedri, De Jong kini dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Barcelona dikabarkan tengah menyiapkan perpanjangan kontrak untuk bek tengah Eric Garcia. Menurut jurnalis Nicolas Gira, rencananya setelah Frenkie de Jong menaikkan kontrak baru, manajemen klub akan fokus pada kesepakatan baru dengan Garcia yang kini berusia 24 tahun. Kontrak saat ini sang pemain berlaku hingga 30 Juni 2026 dan Blaugrana ingin memperpanjang hingga 2030. Garcia merupakan produk Akademi La Masia, sempat hengkang ke Manchester City pada 2017, lalu kembali memperkuat Blaugrana pada Juli 2021. Barcelona mulai menerapkan rencana pemilihan khusus bagi Dani Olmo, meniru metode yang sukses menjaga kebugaran Pedri selama setahun terakhir. Menurut Miguel Rico, dalam program El Partidazo de Cop, Olmo menjadi perhatian utama setelah mengalami 11 cedera dalam 5 musim terakhir, mayoritas bersifat otot. Rico menjelaskan bahwa pendekatan personal ini menitik beratkan pada pengelolaan beban latihan, namun menegaskan Olmo tidak bisa bermain 3 laga berturut-turut, sehingga pemilihan harus dilakukan dengan hati-hati. Kiper veteran Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, menunjukkan kemajuan dalam pemulihan cedera lututnya. Menurut Sport, ter Stegen menjalani latihan sepeda di gym untuk memperkuat lutut kanan pasca robek ligamen yang membuatnya absen hampir seluruh musim 2024-2025. Cedera awal terjadi saat melawan Villarreal pada September 2024 dan 2 penampilan singkat di La Liga sebelum operasi punggung Juli lalu kembali menunda comeback-nya hingga minimal Januari 2026. Kini, sang kiper fokus pada pengkondisian fisik untuk mengembalikan performa puncak dan memperebutkan posisi utama di Barca. Bintang Real Madrid Vinicius Junior menghadapi dakwaan di pengadilan Brazil atas dugaan mengganggu ketenangan umum setelah pesta ulang tahunnya ke-25 di Rio de Janeiro. Menurut laporan O Globo, kasus ini diajukan ke Pengadilan Kriminal Khusus ke-9 Rio setelah tetangga mengeluhkan kebisingan pesta yang digelar pada 19-21 Juli di sebuah villa mewah. Acara tersebut disebut menghadirkan ratusan tamu, pertunjukan musik, termasuk Travis Scott, serta pesta kembang api. Sidang awal dijadwalkan pada 6 November dengan ancaman hukuman maksimal 3 bulan penjara atau denda. Striker sekaligus kapten Selandia Baru, Chris Wood, dipastikan kembali ke Nottingham Forest dalam kondisi lutut yang belum sepenuhnya pulih setelah ditarik keluar pada menit ke-60 dalam laga persahabatan melawan Norwegia. Pelatih Darren Bezzeli menyebut Wood sempat merasakan nyeri ringan selama jendela internasional, tetapi tetap dimainkan agar bisa menyamai rekor penampilan Ivan Veselis dengan 88 caps. Kembalinya Wood datang di momen sulit bagi Forest yang belum menang dalam 7 laga terakhir di semua kompetisi. Brentford mengonfirmasi gelandang baru mereka, Anthony Milambo, mengalami cedera serius pada ligamen anterior lutut yang memaksa dirinya absen hingga akhir musim ini. Klub menyatakan Milambo akan menjalani operasi segera dan kemudian masuk fase rehabilitasi penuh untuk pemulihan jangka panjang.
Pemain berusia 20 tahun itu baru mencetak 3 penampilan sejak gabung dari Feyenoord dengan klausul bonus potensial senilai 5 juta euro. Brentford berharap proses sembuhnya berjalan baik agar Milambo bisa kembali pada musim mendatang. Graham Potter, mantan pelatih West Ham, menyatakan ketertarikannya untuk menjadi pelatih kepala timnas Swedia. Setelah dipecat West Ham, musim ini Potter menyebut posisi ini sebagai kesepakatan luar biasa dan menegaskan kedekatannya dengan Swedia, tempat ia membesut Östersunds FK selama 7 tahun. Ia juga memuji perkembangan sepak bola Swedia dan menyatakan rasa terima kasih atas pengaruh negara itu dalam karirnya. Keinginan Potter muncul setelah Swedia memecat Jon Dahl Tomasson menyusul hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia. Penyerang muda Liverpool Jadon Danns kembali mengalami cedera serius dan diperkirakan absen hingga tahun depan. Menurut laporan Liverpool Echo, pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera hamstring saat membela tim U21 melawan Ipswich Town bulan lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan cedera tersebut cukup parah, menjadi pukulan baru setelah sebelumnya ia sempat mengalami masalah punggung dan baru saja pulih dan tampil dalam kemenangan Liverpool atas Southampton di Piala Liga sebelum mengalami cedera lagi. Pelatih Chelsea Enzo Maresca dijatuhi larangan mendampingi tim selama 1 pertandingan serta denda 8.000 pound sterling akibat kartu merah yang diterimanya saat kemenangan 2-1 atas Liverpool awal Oktober lalu. Seperti dilaporkan BBC Sport, Maresca diganjar kartu kuning kedua oleh wasit Anthony Taylor setelah berlari ke pinggir lapangan merayakan gol menit ke-95 dari Estevão William. FA menyatakan pelatih asal Italia itu mengakui pelanggaran tersebut dan menerima hukuman standar. Dengan keputusan ini, Maresca dipastikan absen saat Chelsea menghadapi Nottingham Forest akhir pekan ini. Chelsea harus bersiap tanpa Dario Esugo hingga awal tahun depan. Menurut laporan BBC, gelandang bertahan asal Portugal itu mengalami cedera paha saat jeda internasional September lalu dan menjalani operasi. Pemulihan Esugo diperkirakan akan memakan waktu hingga Januari, sehingga kemungkinan besar ia belum bisa tampil di Liga Premier musim ini. Esugo bergabung dengan Chelsea musim panas ini dari Sporting Lisbon dengan nilai transfer 18,5 juta pound sterling. Ia sempat tampil 3 kali di Piala Dunia antar klub, namun hingga kini belum menjalani debut di Liga Premier League. Kai Havertz dikabarkan sudah memasuki tahap akhir pemulihan cedera lututnya. Menurut laporan Hand of Arsenal, penyerang asal Jerman itu disebut berhasil mengejutkan tim medis Arsenal berkat keseriusan dan disiplin tinggi selama proses rehabilitasi. Meski baru menjalani operasi kurang dari 2 bulan lalu, Havertz diperkirakan bisa kembali lebih cepat dari jadwal semula. Kembalinya pemain 25 tahun ini akan menambah persaingan lini depan, khususnya untuk posisi penyerang tengah, di mana ia diprediksi menantang Viktor Gyökeres sebagai opsi utama di nomor 9 Arsenal. Manchester United diprediksi akan menurunkan Nusair Mazraoui pada laga tandang melawan Liverpool di Anfield akhir pekan ini. Ia sudah kembali ke Carrington dan bergabung dalam latihan setelah absen sejak akhir September karena masalah paha. Menurut situs resmi klub, ia sempat ikut pemusatan latihan tim nasional namun tidak dimainkan. Kembalinya Mazraoui bisa memperkuat kedalaman skuad Ruben Amorim, terutama di posisi bek sayap kanan. Sementara itu, Lisandro Martinez masih menjalani pemulihan cedera lutut dan diperkirakan belum bisa tampil pada pertandingan kali ini. Legenda Manchester United Paul Scholes mempertanyakan keputusan klub menukar Rasmus Højlund dengan Benjamin Sesko musim panas ini. Menurut Scholes, mengganti satu penyerang muda dengan penyerang lain tanpa pengalaman matang dianggap kurang masuk akal. Højlund menghadapi tekanan besar sebagai satu-satunya striker. Seharusnya ada 3 atau 4 penyerang, ujarnya dalam podcast The Good, The Bad and The Football. Meski Sesko sudah mencetak 2 gol dari 7 laga Premier League, Scholes menilai keputusan ini tidak menunjukkan common sense. Joshua Zirkzee berpotensi meninggalkan Manchester United pada bursa transfer mendatang jika kesempatan bermainnya tidak meningkat. Striker asal Belanda itu baru mencatatkan 74 menit di Premier League musim ini, menurut laporan Fabrizio Romano. Situasi minimnya jam bermain membuat sejumlah klub Serie A kembali menunjukkan minat, mengingat performa impresifnya saat membela Bologna sebelum bergabung ke Old Trafford. Pilihan untuk kembali ke Italia bisa menjadi jalan bagi Zirkzee mencari waktu bermain lebih konsisten dan menghidupkan karirnya. Manchester City bersama Puma dan EA Sport resmi meluncurkan jersey keempat edisi 2025-2026 yang dilengkapi chip NFC di lambang klub, memungkinkan supporter membuka konten eksklusif di EA Sport FC 26 lewat smartphone. Desain memakai warna hijau gelap dengan pola segitiga yang terinspirasi identitas EA FC, ditambah detail aksen biru muda dan neon. Tim pria akan memakai jersey ini di laga tandang Liga Champions melawan Villarreal pada 21 Oktober.
Manchester United dan Manchester City dikabarkan menolak rencana penerapan salary cap atau batas pengeluaran gaji di Premier League. Menurut laporan Daily Mail, aturan itu berpotensi disahkan bulan depan dan akan membatasi total pengeluaran klub untuk gaji, atmosfer transfer, serta biaya agen hingga 5 kali lipat pendapatan tim peringkat terbawah dari hak siar dan hadiah. Berdasarkan data musim lalu, batas itu sekitar 550 juta pound sterling. Kedua klub Manchester menilai kebijakan ini bisa mendorong pemain top seperti Erling Haaland dan Mohamed Salah hingga ke liga lain yang tak memiliki batasan serupa. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.